Pasca deklarasi sebagai capres, elektabilitas Anies teratas, Nasdem melesat. Elektabilitas Anies Baswedan meroket tajam sejak dideklarasikan sebagai calon presiden 2024 Partai Nasdem. Pemilih Anies itu lebih banyak pemilih yang rasional, yang mereka memutuskan pilihan politiknya itu karena melihat Anies sebagai orang yang punya prestasi dan kinerja atau rekor atau rekam jejak yang bisa dibanggakan. Karena koalisi yang terbangun hari ini ternyata memberikan dampak secara politik dan juga dampak secara sosial. Ini yang coba kami potret. Jadi ada 3 pusaran politik yang hari ini berkembang, baik itu dari sisi koalisi perubahan yang digawangi oleh PKS, kemudian digawangi oleh Demokrat dan Nasdem. Ternyata setelah kami potret memberikan peningkatan elektabilitas kepada partainya. Anies memantik kecerdasan publik, Ganjar berkeringat di ruang publik. Ini bedanya Anies dengan Ganjar. Ya, tentu saja mudah kita lihat bagaimana angle-angle kamera memainkan sorotannya terhadap Ganjar Pranowo. Dari berbagai sisi, dari bawah, samping, atas. Dan kontennya, isinya adalah lari. Mau lari kemana nih Pak Ganjar? Mau lari dari kenyataan. Ini kenyataan hari ini, negeri ini membutuhkan ide-ide besar, gagasan-gagasan besar. Dan dibuktikan dengan rekam jejak yang berhasil. Bukan dengan gimmick lari-lari. Pasca deklarasi sebagai capres, elektabilitas Anies teratas, Nasdem melesat. Deklarasi Nasdem terhadap Anies Rashid Baswedan sangat tepat itu karena dampaknya elektabilitas Gubernur DKI Jakarta periode 2017 sampai 2022 ini meningkat tajam. Salah satu buktinya, hasil survei yang dilakukan oleh Indopol kemarin Senin 28 September, Indopol merilis survei terkait elektabilitas capres yang dilakukan November 2022. Hasilnya Anies Baswedan mengungguli semua tokoh termasuk Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Direktur Eksekutif Indopol Ratno Sulistianto menyampaikan, jajak pendapat dilakukan dalam kurun waktu 8 sampai 14 November 2022 dengan total responden sebanyak 1.240 yang tersebar di 34 provinsi, kata dia. Survei ini dilakukan dengan wawancara tatap muka secara langsung, margin of error dalam survei sebesar 2,85%. Dengan tingkat kepercayaan 95%. Ia menjelaskan responden diberikan pertanyaan terkait tokoh yang layak jadi Presiden Indonesia di 2024 nanti, kata dia. Responden menjawab secara apa adanya tanpa disodorkan nama ataupun foto yang berpotensi maju di Pilpres 2024 nanti. Ia pun menyebut suara mantan Rektor Universitas Paramadina itu meningkat tajam dari survei sebelumnya, kata dia. Ada pergeseran pesta atau peta dukungan publik mulai November 2021 hingga November 2022 ini. Di November 2022 ini nampak figur Anies Baswedan mendapatkan apresiasi sebesar 25,09%. Yang mengatakan pergeseran dukungan tersebut karena efek dari deklarasi atau usai Anies dideklarasikan oleh Partai Nasdem. Sebenarnya semua naik tapi ada pergeseran dukungan. Ada apa di situ? Kira-kira dugaan kami karena ada deklarasi Nasdem di 3 Oktober, katanya. Dia mengatakan selang waktu 1 bulan, Anies Baswedan mendapatkan momentum politik. Dari Juni 2022 sebesar 16,42% lalu naik menjadi 25,09%. Wajar, karena hanya Anies yang dapat momentum politik, Prabowo masih biasa-biasa saja. Meskipun dia sudah mengumumkan capres dan cawapres, ucapnya. Hasil lengkap elektabilitas capres survei Indopol di mana menempatkan nama Anies Baswedan di posisi puncak. Anies Baswedan 25,09%, Ganjar Pranowo 22,03%, Prabowo Subianto 13,50%, Ridwan Kamil 3,9%, Jokowi 2,0%.
Sandiaga Uno 1,54%, Susilo Bambang Yudhoyono 1,06%, Puan Maharani 0,9%. Muhaimin Iskandar 0,89%, Agus Harimurti Yudhoyono 0,65%, Andika Perkasa 0,57%, Khofifah Indar 0,57%, Deddy Mulyadi 0,33%, Mahfud MD 0,33%, Erick Thohir 0,24%, Megawati Soekarno Putri 0,24%, Ahok 0,16%. Yusuf Kala 0,16%, Ustadz Abdul Somad 0,08%, Gatot Nurmantio 0,08%, Surya Paloh 0,08%, lainnya 2,20%, tidak tahu 22,11%. Berpotensi nyapres, ada 16 tokoh yang disodorkan dan nama Anies Baswedan masih berada di urutan teratas. Berikut hasil survei dari 16 nama tersebut. Anies Baswedan 30,33%, Ganjar Pranowo 25,53%, Prabowo Subianto 15,37%, Ridwan Kamil 4,88%, Sandiaga Uno 2,68%, Andika Perkasa 1,71%, Muhaimin Iskandar 1,30%, Erick Thohir 1,22%, Agus Harimurti Yudhoyono 1,54%, Puan Maharani 0,98%, Khofifah Indar 0,81%, Mahfud MD 0,81%, Ahmad Heriawan 0,41%, Airlangga Hartarto 0,08%, Yeni Wahid 0,08%, Muldoko 0,00%, lainnya 1,46%, tidak tahu 10,81%. Dinamika ini juga wajar, partai lain juga dapat efek elektoral ketika sudah melakukan momentum politik, yakni deklarasi capres seperti PDIP, Golkar, dan Gerindra, ujarnya. Anies memantik kecerdasan publik, Ganjar berkeringat di ruang publik. Ini bedanya Anies dengan Ganjar. Ya, tentu saja mudah kita lihat bagaimana angle-angle kamera memainkan sorotannya terhadap Ganjar Pranowo. Dari berbagai sisi, dari bawah, samping, atas. Dan kontennya, isinya adalah lari. Mau lari kemana nih Pak Ganjar? Mau lari dari kenyataan. Ini kenyataan hari ini negeri ini membutuhkan ide-ide besar, gagasan-gagasan besar. Dan dibuktikan dengan rekam jejak yang berhasil. Bukan dengan gimmick lari-lari.